Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat para dewa dan dewi memberikan hadiah pernikahan untuk Laksmi Narayan. Garuda berpikir, apa yang akan aku berikan kepada Prabu Sri Vishnu dan Dewi Laksmi? Setelah memberikan hadiah, para dewa kemudian pergi dari Waikunta. Garuda berkata, kami berdua adalah pelayanmu. Apa yang bisa kami berikan kepada kalian? Dewi Laksmi berkata, kalian berdua telah memberi kami hadiah karunia pengabdian kalian. Jika pemuja tidak menunjukkan pengabdian mereka, maka Tuhan tidak akan dipuja sebagai Tuhan. Vinata berkata, sekarang izinkan aku Prabu, agar aku bisa kembali sebelum Ratu Kadru kembali ke istana. Sri Vishnu berkata, Dewi Vinata, dedikasimu terhadap tugas benar-benar terpuji. Silahkan lanjutkan. Garuda berkata, apa perintahmu untukku Prabu? Sri Vishnu berkata, perasaanmu benar Garuda. Para iblis mencoba melakukan pengadukan agar mereka bisa mendapatkan Amrita sendirian, tapi mereka tidak berhasil. Jadi sekarang mereka melakukan siasat baru. Mereka bisa melakukan apa saja untuk mencuri Amrita. Sekarang tugas kita Garuda, kita harus memastikan Amrita tidak sampai ke tangan yang tidak mampu. Garuda berkata, baik Prabu, Amrita hanya akan diperoleh orang-orang yang ingin kamu berikan. Saat itu pengadukan lautan dilanjutkan lagi dan Dewa Indra berkata, para dewa, gunakan semua kekuatan kalian. Raja Bali berkata, para iblis, gunakan setiap tetes darah kalian, karena sekarang kita akan mendapatkan Amrita. Tiba-tiba dari dalam samudra keluar bau busuk dan Resi Narada berpikir, bau busuk apa ini? Dewa Agni berkata, bau busuk apa ini Dewa Raja? Sesuatu kemudian keluar dari dalam lautan. Garuda berpikir, benda apa ini? Apa yang terjadi? Wajrang berkata, hanya kami para iblis yang berhak atas ini. Para iblis kemudian mendekati benda itu. Wajrang mengambilnya dan mencium baunya. Bagi para iblis baunya sangat enak, dan Wajrang meminumnya. Melihat itu Raja Bali berkata, para iblis, ini bukan Amrita, ini adalah alkohol. Dewa Indra berkata, kami para dewa tidak tertarik untuk mengkonsumsinya. Iblis bisa meminumnya dengan senang hati. Bukankah begitu para dewa? Para dewa berkata, kamu benar Dewa Indra. Saat itu para iblis masih sibuk meminum alkohol dan melihat itu Dewi Laksmi berkata, lihat Prabu, para dewa menggunakan kecerdasan mereka dan memecahkan masalah ini. Sri Vishnu berkata, kamu benar Laksmi, inilah kualitas mereka. Tapi iblis, karena iblis mengambil alkohol, itu memabukkan mereka dan menambah masalah bagi mereka sendiri. Wajrang berkata, apakah kamu akan meminum semuanya sendiri? Mereka terus berebut minuman itu. Raja Bali berkata, Asura, tidak ada untungnya bertengkar dengan sesama kita. Apakah kalian semua tidak mendengar? Para iblis tidak mendengarkan raja mereka dan tetap meminum alkohol. Garuda berkata, mereka juga tidak mengindahkan perintah Raja Bali. Apa ini Prabu? Apa yang telah membuat iblis menjadi sembrono? Sri Vishnu berkata, ini alkohol Garuda, elemen dunia yang paling diinginkan, yang paling memabukkan. Ini salah satunya. Ini bisa mengakhiri semua keraguan-raguan, semua keraguan dalam pikiran seseorang. Semua kesulitan dan masalah dunia akan dilupakan dengan meminum alkohol. Siapapun yang mengkonsumsinya, mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sesanaga berkata, Prabu, jika minuman ini sangat diinginkan, lalu mengapa para dewa tidak menunjukkan ketertarikan padanya? Dewi Laksmi berkata, itu karena sekali seseorang mengalami kenikmatan pengabdian, maka untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, hal-hal seperti alkohol yang merusak kemampuan mental tidak diperlukan oleh mereka. Garuda berkata, apa ada hal seperti itu di dunia yang bisa membuat iblis melupakan Amrita? Aku tidak pernah bisa memikirkan itu. Dewi Laksmi berkata, selain alkohol ada satu unsur yang memabukkan lagi. Melihat apa yang terjadi pada iblis, para dewa juga kehilangan akal sehatnya. Garuda berkata, sesuatu yang bisa mengendalikan para dewa dan bahkan lebih memabukkan daripada alkohol. Sesanaga berkata, lebih memabukkan daripada alkohol, apa itu ibu? Dewi Laksmi berpikir, Prabu, siapa yang bisa menjelaskan topik ini lebih baik daripada kamu? Karena di masa mendatang kamu akan mengambil bentuk wanita. Sri Vishnu berkata, elemen itu adalah mata wanita. Sesanaga, Garuda, di balik setiap pria yang sukses ada usaha dari seorang wanita. Kekuatan seorang wanita bahkan tidak bisa dibayangkan. Jika seorang wanita menginginkan, maka seorang pria dapat fokus pada tujuannya.
sehingga dia tidak akan pernah kehilangan fokus. Dan jika seorang wanita menginginkannya, dalam sekejap mata pria itu bisa melupakan tujuannya dan bisa larut dalam tatapannya yang memabukkan. Melihat para iblis yang mabuk, Diti menjadi marah dan membuang minuman itu. Diti berkata, apakah kalian lupa mengapa kalian datang ke sini? Kalian harus memusatkan perhatian kalian hanya pada Amrita. Rahu, Amrita harus menjadi fokus utama kalian. Alkohol ini adalah jebakan untuk mengalihkan kalian dari tujuan kalian. Raja Bali berkata, Rahu, Wajrang, saat Amrita muncul kalian berdua hanya akan melihatnya. Pikirkan tentang itu, hanya menempatkan pikiran kalian untuk itu. Fokuskan panca indera kalian hanya pada Amrita. Jika kalian tidak berhasil dalam usaha ini, maka rencana kita akan gagal. Ingat itu, jika kita tidak mendapatkan Amrita, kita akan kehilangan segalanya. Keinginan kita, impian kita, kerajaan kita, semuanya. Rahu berkata, kami mengerti Raja. Wajrang berkata, sekarang apa yang kamu katakan akan terjadi Raja? Raja Bali berkata, ayo pergi. Mereka kemudian melanjutkan pengadukan lautan dan sesuatu akan keluar dari lautan. Aditi berpikir kali ini sepertinya Amrita akan muncul. Diti berpikir hanya putraku yang berhak atas Amrita ini. Bahkan Wisnu pun tidak bisa menghentikan putra-putraku untuk mendapatkannya. Cahaya yang menyilaukan muncul dari dalam lautan dan Dewa Agni berkata, Dewa Raja, pancaran ini tidak mungkin terjadi ketika Amrita akan muncul. Wajrang berkata, pancarannya menyilaukan yang mulia, apa itu? Garuda berpikir, pancaran ini mengejutkan semua orang, siapa yang akan mendapatkan ini? Dewa atau iblis? Pancaran menyilaukan itu tidak bisa ditahan oleh dewa dan iblis. Pancaran itu berasal dari bulan yang keluar dari lautan. Dewa Indra berkata, oh Prabu, bagaimana kita memecahkan masalah ini? Wajrang berkata, bagaimana kita bisa terhindar dari sini? Apa ada saran? Si Narada berpikir, ini adalah bulan. Mereka tidak akan mampu menahan kekuasaannya. Itu hanya akan tenang setelah beberapa energi yang kuat akan menguasainya. Sri Wisnu berpikir, setiap kali bumi menghadapi masalah hanya ada satu yang membantu kita. Hanya satu yang memiliki energi yang kuat. Dia yang tidak memiliki awal dan akhir. Mahadewa. Prabu Mahadewa, terimalah doa kami dan buat kami bangga. Mahadewa kemudian muncul di sana dan meletakkan bulan itu di kepalanya. Pengadukan lautan kemudian dilanjutkan lagi dan sebuah pohon muncul di sana. Sri Wisnu berpikir, kami menyambutmu pohon parijata. Silakan ambil tempatmu dan kuatkan akarmu. Pohon parijata kemudian mengambil tempatnya untuk tumbuh. Para dewa dan iblis melanjutkan lagi pengadukan dan Raja Iblis berkata, lebih banyak kekuatan. Dan akhirnya sebuah kerang muncul dari dalam lautan dan kerang itu bernama Pancajanya, kerang Prabu Sri Wisnu. Dewa Indra berpikir ini adalah sangka Pancajanya yang agung. Resi Narada berkata, jika semua orang setuju, aku ingin memberikan kerang ini sebagai hadiah untuk Dewa Wisnu. Para dewa dan iblis setuju dan Resi Narada berkata, Prabu, terimalah ini. Sri Wisnu kemudian menerima kerang Pancajanya. Dan saat itu Winata menaruh arca Dewi Laksmi di samping Sri Wisnu. Tahtu dan Dumal berkata, arca Dewi Laksmi terlihat sangat cantik. Winata mempersembahkan manisan dan memberikan persembahan itu kepada Tahtu dan Dumal. Winata berkata, jangan anggap ini manisan biasa. Ini diberkati oleh Tuhan. Ini sangat murni. Kalian beruntung saat memakannya. Raja Bali berkata, dengar, hanya beberapa waktu lagi kita akan segera menemukan Amrita. Tarik lebih kuat. Tarik lebih kuat. Dari dalam lautan kemudian keluar dua wanita cantik yang bahkan bisa membuat dewa dan iblis terpana. Resi Narada berpikir, itu Dewi Tara dan Rumi. Mereka akan menjadi berkat besar bagi kita. Para iblis berkata, Dewi, siapa namamu? Mereka berkata, aku Tara. Aku Rumi. Para iblis berkata, kalian sangat cantik, akankah salah satu dari kalian akan ikut denganku, dan yang satu lagi denganku? Dewa Agni berkata, bagaimana kalian berdua bisa berpikir bahwa kami para dewa akan membiarkan mereka pergi dengan mudah? Hanya kami yang berhak atas mereka. Para iblis berkata, mengapa dia akan pergi dengan kalian? Dia akan ikut denganku. Dewi Laksmi berkata, tak satu pun dari kalian memiliki hak atas mereka. Kalian berdua memiliki kesempatan untuk memilih siapa yang kalian inginkan, dan sampai kalian tidak melakukan itu, kalian berdua akan tetap aman. Dewi Tara dan Rumi kemudian pergi dari sana.
Kalia melihat Tahtu dan Dumal sambil berkata, "Sepertinya keduanya berbahagia. Biarkan mereka datang, aku akan menghajar mereka."